Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid dari Mushola Al-Ikhwah, alhamdulillah kita kembali bisa bersama-sama bermuajahah, berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berkumpul di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita semua kebaikan-kebaikan. Apakah itu bentuknya sakinah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang disebutkan di banyak hadisnya. Di salah satunya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan kita tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka saling menasehati di antara kita, saling belajar di antara kita, pembelajaran, dan dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah mereka berkumpul dalam rangka itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka semua rahmatnya, ketenangan, gitu ya, sakinah, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat menaungi majelis-majelis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Cukuplah hadis ini menjadi motivasi buat kita semua, targib, dorongan untuk dapat hadir di majelis-majelis ilmu, yang dimana itu adalah bagian dari poin kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tadi disebutkan dalam hadisnya. Belum lagi dengan hadis-hadis yang lain, tentu ini menjadi bagian yang juga kita terus tingkatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di tempat ini menambahkan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Maka itu kita senantiasa berdoa, Allahumma, ya Allah, berikan kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya dapat melahirkan amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Dzikir yang diucapkan, dzikir yang dikumandangkan adalah ingatan buat kita semua agar lebih baik keislaman dan keimanan kita dari waktu ke waktu. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, tema kita hari ini tentang tadabbur ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, yang mungkin
ayat ini juga menjadi bagian dari doa-doa yang sering kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembahasan tentang ayat ini menambah pemahaman kita tentang ayat tersebut dan lebih memberikan satu pemahaman yang lebih baik ketika kita sedang bermunajat kepada Allah dengan doa ini. Di mana di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Tentu kita sering berdoa dengan ini, ya, yang di belakang ayatnya kita sering berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, itu ya, sampai akhir ayat, nanti kita akan bahas. Arti dari ayat itu secara harfiah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mewasiatkan kepada manusia. Di ayat-ayat lain dalam Al-Quran, hal yang terkait dengan bagaimana seharusnya seorang anak bersikap atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ayat ini Allah katakan Allah berwasiat, mewasiatkan kepada manusia, al-insan, tanpa terkecuali semuanya. Apa yang diwasiatkan Allah di ayat itu adalah al-ihsan bil walidaini, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Di banyak tafsirnya dijelaskan tentang makna ihsan adalah semua perbuatan baik, apakah yang terkait dengan lisan, ucapan, ataupun dengan perbuatan anggota badan, ataupun dengan sarana-sarana lain seperti berbuat baik dengan hartanya, berbuat baik dengan halnya, berbuat baik dengan kondisi dalam artian menyenangkan kedua orang tuanya. Yakni maknanya umum, ihsanan. Kalau dalam segi bahasanya kalimat ini disebutkan secara nakirah. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan. Nakirah itu berarti sifatnya umum, tidak khusus satu perbuatan baik saja, tidak. Tapi disebutkan secara lafadznya umum tanpa menyebutkan satu bentuk perbuatan baik. Maka itu para ulama mengatakan makna perbuatan baik di sini adalah mencakup semua hal apa saja yang memberikan rasa senang dan kebaikan kepada orang tua, maka itu adalah hal yang disebut perbuatan ihsan. Ya, baik tadi dikatakan dengan lisan. Ya, nanti kalau dalam lisan ada perintah lain dikatakan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tuanya dan jangan membentaknya. Itu kalau dalam lisan. Kalau atau hal yang ringan saja dari ucapan tidak dibolehkan, maka yang jauh lebih besar tindakan seseorang kepada orang tuanya dari kata-kata atau maka itu pasti jauh lebih dilarang lagi. Itu kalau perbuatan. Apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai menyebutkan, bahkan dalam banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama,
memanggil kedua orang tua kita dengan namanya saja, atau memanggilnya dengan kunyahnya saja, tidak dibolehkan. Bayangkan. Sampai ada lagi yang mengatakan pemahamannya, jangan sampai kalian mencela orang tuanya. Maksudnya adalah kalian mencela orang tua orang lain dan orang lain membalas dengan mencela orang tua kita. Itu sama dengan perbuatan yang dilarang dalam artian perbuatan perintah tadi, berbuat ihsan. Ya, nanti kita akan masuk dalam hadis-hadisnya. Itu ya, jadi makna ihsan dalam ayat ini. Kenapa perbuatan baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam ayat yang lain dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Rabbmu telah mewajibkan. Maka kata-kata wasaina di sini, mewasiatkan di sini itu dalam bentuk perintah kewajiban atas setiap kita tanpa terkecuali manusia, karena setiap kita pasti mempunyai orang tua. Wajib atas setiap kita melaksanakan perbuatan baik. Maka di ayat itu Allah atau Rabbmu telah mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian digandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dengan bentuk perbuatan baik kepada orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Tapi kalau dalam ayat yang kita sedang bahas, perintahnya kalimatnya wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Kenapa berbuat baik? Allah sebutkan alasannya. Kenapa setiap kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita? Dan penekanan di ayat ini tentang ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hamalathu ummuhu kurha. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang berat. Dan kita semua tahu, baik ibu-ibu sendiri yang mengalaminya, secara hakikatnya tahu betapa berat apa yang dirasakannya dalam usia mengandung. Berapa bulan, Pak? Bapak ditanya. 9 bulan secara umum. Para ulama mengatakan antara 6 sampai 9 bulan itu usia kandungan yang dapat melahirkan. Selama itu betapa berat kondisinya. Susah tidur, susah makan, bahkan di awal-awal susah makannya. Itu kan semua kondisi tubuhnya berubah karena ada makhluk lain masuk ke dalam tubuhnya. Yang Allah Subhanahu wa taala kita titipkan penciptaan melalui rahimnya. Ini kondisi yang berat. Itu yang pertama, keberatan pertama mengandung. Yang kedua dikatakan wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun dalam kondisi yang berat. Ya, ini kondisi yang berat. Itu kondisi yang dialami oleh seorang ibu ketika melahirkan sang anak. Wa fisaluhu salasuna syahra, dan kemudian menyapihnya, bahasa kita ya, memisahkannya setelah lahir, kemudian menyusui, itu semua dalam masa 30 bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain bagaimana menyusui itu dikatakan 2 tahun, 24 bulan penuh. Makanya dalam ayat ini
Kata-kata 30 bulan itu adalah masa hamil, melahirkan sampai dengan masa menyusui. Maka disebut itu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi minimal orang melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan ditambah 2 tahun menyusui, maka genaplah menjadi 30 bulan. Disebutkan ya. Nah ini yang tadi kalau kita lihat temanya, apa temanya tadi? Melihat ke belakang untuk apa tadi? Melihat ke belakang untuk bersyukur, kemudian melihat ke depan untuk apa? Untuk bersiap, ya. Kayaknya ini poinnya. Gitu. Maka dikatakan hatta idza balagha. Jadi ketika seorang mulai dilahirkan, ya dihamilkan oleh ibunya, kemudian dilahirkan, disapi dalam 3 bulan tadi, 2 tahun setengah, kemudian sampai dia berumur lanjut, berumur matang. Jadi dikatakan hatta idza balagha asyuddahu, sampai dia berumur matang. Yakni kapan itu? Wa balagha arba'ina sanah, sampai dia berusia 40 tahun. Makanya dalam usia kematangan dewasa seseorang itu dikatakan dalam kehidupan kita itu ketika seorang berumur 40 tahun. Kedewasaannya itu sudah sampai kepada puncak kematangannya. Dan ini juga sesuai dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Ya, makanya 40 tahun itu terkadang menjadi patokan bagi seseorang dalam usia kedewasaannya. Kalau sampai 40 tahun masih bersifat kekanak-kanakan, nah ini dikhawatirkan, gitu ya. Dikhawatirkan tentang kematangan psikologisnya, gitu. Dan makanya kita sendiri harus mewaspadi hal itu. Kalau kita 40 tahun, bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang umur 40 tahun belum ada perubahan dalam dirinya menuju kebaikan, menuju persiapan untuk akhir dari kehidupannya, ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita mempelajari ini untuk mengambil pelajaran. Semua akhir dari kehidupan kita tidak ada yang mengetahuinya, tapi jadikanlah pelajaran yang berharga bagi diri masing-masing, bahwa memang usia 40 tahun itu usia kematangan yang sudah sampai puncaknya. Dan saat lebih 40 tahun, ibu dan bapak sekalian harus mengetahui kita sedang mengalami penurunan. Ya kan? Kalau udah 40 tahun tuh mentok. Apa saja karir gitu ya, itu biasa mentok. Kecuali di politik. Kalau di politik baru dimulai malah ya. Umur 40 tahun syaratnya jadi presiden dan wakil presiden. Gitu. Tapi usia kehidupan, kita sudah membahas bahwa usia kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini berapa tahun, Pak? 60 sampai 70 tahun. Maka ketika seorang sudah usia 40 tahun, itu sudah sampai puncak daripada kehidupan dia. Kekuatannya, kematangan berpikirnya, kedalaman dalam mengambil hal-hal yang terkait dengan masa depannya. Sudah pada puncaknya di situ. Maka dari sini seorang harus mengetahui dengan baik bagaimana seharusnya dia dapat bersikap untuk selanjutnya masa depan dia. Apa masa depannya? Ya tadi, yang terkait dengan urusan-urusan dunia dan lebih-lebih apa yang akan dihadapi ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ini yang harusnya menjadi renungan buat kita semua. Nah, kalau dikatakan tadi untuk bagaimana seorang anak melihat ke belakang di masa kekanakannya, di masa dia ada di perut ibunya,
dia untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan di usia itu ketika 40 tahun tentu dia sudah menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang dia juga harus berpikir dan banyak berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku, dalam tafsirnya disebutkan berikan aku ilham, berikan aku pengetahuan tentang apa? An ashkura ni'matakallati an'amta alayya, untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat mendapatkan orang tua yang saleh dan salehah, mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan pendidikan yang cukup di masa-masa di mana dia mulai dari kanak-kanak sampai usia dewasanya. Bersyukur dengan itu semua. Dan kalau dia dapati yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami hari ini, maka seharusnya dia tidak mengulangi apa yang dilakukan kesalahannya oleh orang tuanya. Kalau jika seandainya kita dahulu tidak mendapatkan cukup pendidikan kebaikan, terutama tentang agama kita dari orang tua kita, maka ingat jangan mengulang itu kepada anak-anak kita. Artinya anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan pemahaman yang baik tentang agamanya mulai dari kecil. Jangan seperti kita, kalau tadi kita katakan kita tidak mendapatkan, tapi bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhirnya sampai kepada pemahaman kebaikan dalam memahami din. Ini adalah anugerah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita semua. Wajib setiap kita bersyukur. Maka para ulama mengatakan, ketika seorang sampai pada usia 40 tahun, banyak-banyaklah membaca doa ini. Hafal Pak doanya Pak? Atau biasa nggak dibaca nih? Atau jangan-jangan nggak biasa dibaca? Ini yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dilihat lagi diulang lagi. Rabbi auzi'ni, ya Rabbku, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikan aku, ilhamkan aku, pahamkan aku, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, terhadap nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Dalam usia ini sudah berapa banyak Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kita tentang agama. Allah berikan nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam yang sering kita bilang. Berapa banyak dari manusia yang ada pada hari ini yang kita ketahui tidak menerima nikmat iman, nikmat Islam. Jangan kita berpikir ibu bapak sekalian, kalau kita bicara tentang nikmat tuh cuma sekedar materi, fulus, duit. Bukan cuma itu. Makanya kita selalu bicara itu Pak, nikmat besar, nikmat agung, yakni nikmat iman. Ada di dalam keimanan, di dalam keislaman. Kalau kita lihat berapa orang yang beriman di dunia ini hari ini secara umum saja. Ada berapa orang di dunia ini sekarang kita? Susah hitungnya. Ya, hari ini kurang lebih ada 6 sampai 7 miliar manusia di muka bumi. Berapa kaum musliminnya, Pak? Nanti dilihat lagi ya. Kan gampang sekarang mah. Tanya aja Om Google. Iya. AI banyak, tanya aja dong. Kalau hal-hal yang umum nggak apa-apa ditanyain. Tanya, itu diberi 6 sampai 7 miliar. Dan orang yang memeluk iman Islam itu ada 2 miliar lebih. 2 miliaran. Berarti berapa persen kira-kira? 30%-an atau kurang sedikit dari manusia semuanya hari ini. Bayangkan ibu bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur atas nikmat itu yang tidak dimiliki oleh semua orang.
Gitu. Kita dalam keadaan iman dan salah satu penyebabnya adalah orang tua kita dalam keadaan iman dan Islam. Benar? Yang saya sering bilang, kalau ibu bapak dilahirkan di Australia, kalau ibu bapak sekalian dilahirkan di Italia, kemungkinan kulitnya putih, hidungnya mancung, namanya juga bukan si Asep, si Tono, bukan. Mungkin namanya Michael, mungkin namanya Jeffrey, mungkin namanya bagus, atau yang kita lihat sekarang keren, benar? Tapi pernahkah kita berpikir, seandainya nikmat iman tidak hadir dalam kehidupan kita, nikmat Islam tidak dapat kita, yang kita imani hari ini bahwa tidak ada keselamatan kecuali dengan iman, dengan Islam. Benar? Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada pemahaman keyakinan kita. Dan keyakinan itu sangat mahal dan tidak bisa berbilang. Ya. Walaupun mungkin sebagian orang lain beranggap apa yang diyakininya adalah bentuk keselamatannya, itu hak masing-masing, silakan. Kita pun meyakini bahwa apa yang kita imani adalah jalan keselamatan kita, benar? Dan di dalam ayat Al-Quran kita sudah baca berulang, Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Ini keyakinan internal kita dan wajib atas informasi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa kita ada di dalam hal tersebut. Gimana kita bilang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat bisa datang ke pengajian ini di langkah kita ini? Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan nikmatnya begitu besar. Allah berikan sakinah, Allah berikan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kita, menyebut-nyebut kita. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat turun menaungi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Al-Quran, yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kita saling menasihati tentang kebaikan dan ketaatan. Bayangkan coba, ini nikmat yang agung, yang kita bilang tidak semua saudara kita mungkin terhalang oleh sakit, mungkin terhalang oleh kesibukan, mungkin terhalang oleh hal-hal lain, dan dia tidak mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kita nggak berpikir itu. Karena apa? Karena yang ada di kepala kita, kalau yang namanya nikmat, yang namanya kebaikan tuh hanya duit. Kita kalau dapat duit, wah, Masya Allah, kata kita dapat nikmat, kita dapat kebaikan besar, ya kan? Tapi kalau dapat kesehatan kurang rasanya, biasa-biasa aja. Kalau waktu luang biasa-biasa saja. Kalau umur yang Allah berikan sampai hari ini 40, 50, 60 tahun, kita biasa saja. Kurang syukur kita. Kalau nikmat iman Islam tadi juga nggak terasa. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau dalam keadaan nyesek, sakit paru-paru dan sulit bernapas, harus beli oksigen, tabung oksigen. Berapa yang kecil tuh? 300-400 ribu. Dan hitungannya dalam berapa hari sudah habis, jam-jaman. Padahal sekarang kita menghirup udara dengan bebas, tanpa bayar dan tanpa sakit. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat sehat itu? Ya kan? Kan nggak pernah terpikir sama kita. Kita sehat ini Pak sekalian, yang dikatakan oleh Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang
Manusia itu banyak lalai tentang hal itu. Nikmat apa? As-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kapan nikmat itu kita rasakan? Nikmat itu terasa pada kita saat masuk di rumah sakit. Saat ngurus BPJS susah, baru terasa nikmat sehat. Bagaimana tidak, coba bayangkan, jangankan itu semua sakit berat-berat, jantung, liver, ya sakit yang berat sekali, stroke dan segala macam, pusing kepala saja, pilek saja 2 hari, lidah gak enak makan, badan meriang, kepala pusing, badan pegel-pegel, itu tidak nyaman. Dan di situ kita rasakan nikmat sehat itu besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah ini tadi harus banyak-banyak mengucapkan ayat ini. Berdoa dengan doa ini ketika seorang sudah sampai umur 40 tahun. Dan saya yakin mayoritas yang hadir ya, sudah sampai pada usia ini. Maka banyak-banyak baca doa ini ibu bapak sekalian. Apa doanya tadi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, ilhamkan kami, berikan kepada kami pemahaman agar kami dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau telah berikan tadi. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ini. Kita banyak harus bersyukur kepada Allah. Ingat ibu bapak sekalian, dan syukur yang paling besar, ini poinnya ya. Syukur yang paling besar adalah menundukkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikutan kita kepada syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat syukur terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Maka kalau udah umur 40 tahun masih jauh dari masjid, masih jauh dari ketaatan kepada Allah, masih jauh dari kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan ihsan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini harus kita perhatikan untuk diri kita masing-masing. Bukan untuk siapapun. Maka untuk itu ibu bapak sekalian harus banyak mengucapkan ini dan bersyukur untuk dapat bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan ilhamkan aku ya Rabb untuk dapat beramal saleh yang Kau cintai, yang Kau ridhai. Nah ini untuk amalan ke depan kita. Karena kita nggak tahu kapan ujungnya, di mana ujungnya, dan bagaimana ujung akhir kehidupan kita semua. Makanya kita harus senantiasa istiqamah di jalan agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan dalam hidayah siratal mustaqim. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita taat, belum tentu dari akhir kehidupan kita nanti. Naudzubillah min dzalik. Kita berusaha. Bagaimana cara usaha kita? Cara berusahanya adalah dengan banyak berdoa, salah satunya. Termasuk yang disampaikan dalam doa ini, agar kita senantiasa terus beramal saleh. Sampai kapan? Sampai akhir dari kehidupan kita, ujungnya. Yang dimana di ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian al-yakin, al-maut, kematian. Nah itulah ibu bapak sekalian,
poin di mana kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, poin yang paling besar secara umum, bagaimana seorang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam doa itu katakan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku, perbaikilah diriku, perbaikilah aku dengan memperbaiki keturunanku, anak-anakku. Kita mendapati banyak anak-anak kita mungkin hari ini belum sesuai dengan keinginan kita, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kebaikan dan kebahagiaan kita orang tua adalah dengan ketaatan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah juga mengajarkan kita tentang doa yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikan kepada kami pasangan-pasangan. Lah kalau suami istrinya, kalau istri suaminya, dan keturunan anak-anak yang menyedapkan mata pandangan kami. Ya, qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu adalah penyedap pandangan mata kami. Artinya kata para ulama, arti dari qurratu a'yun, tidak ada satu hal yang lebih manis, lebih nikmat dirasakan oleh orang tua kecuali ketika dia melihat anaknya, pasangannya, dan orang-orang yang dekat dengannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Ketika dikatanya tentang makna qurratu a'yun dalam ayat itu, dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Apa maknanya qurratu a'yun? Apakah di dunia atau di akhirat? Beliau katakan qurratu a'yun yang dimaksud adalah di dunia. Yakni seorang melihat orang-orang yang dekat dengannya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, dan saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita melihat istri kita, suami kita, anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk para ibu dan bapak, dan ini juga untuk anak-anak semuanya yang mempunyai orang tua. Oh, kesenangan orang tua itu ada kepada ketaatan kita. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan keturunan kita. Inilah makna secara global dari ayat tadi. Kita diminta, selebihnya dikatakan, inni tubtu ilaika ya Rabb, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam yang berserah diri. Ibu bapak sekalian, tadi kita rinci bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ihsan kepada orang tua kita, yang ini menjadi kewajiban atas kita setiap anak tanpa terkecuali, dan dalam kondisi apapun orang tua kita. Kondisi apapun itu maksudnya kita dapati orang tua kita dalam keadaan taat ataupun kurang taat. Dalam keadaan, bahkan di banyak contoh para ulama menyebutkan bagaimana perbuatan ihsan kepada orang tua yang orang tuanya tidak memeluk Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap bapaknya Azar. Ya. Di dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Ibrahim alaihissalam berbakti dan mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak memeluk agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi perbuatan ihsan dengan cara apa? Sampai di Al-Quran digambarkan kalimat yang dipanggil saja bapaknya, ya abati,
wahai bapakku, wahai bapakku. Saking apa? Saking menghormati kedudukan mereka. Karena para ulama mengatakan kenapa juga mereka diberikan ihsan oleh anak-anaknya, karena sebab mereka lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Sampai ada satu hadis asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu hari ada seorang dari Yaman membawa ibunya pergi haji dan melakukan tawaf di tempat haji di Mekah, itu dengan menggendong ibunya. Menggendong ibunya. Kemudian ditanyakan oleh beliau tentang kebaikan kepada Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, apakah aku telah berbuat baik yang setimpal dengan ibuku ketika aku melakukan ini? Ya, melakukan apa? Tawaf 7 kali putaran, kemudian rangkaian ibadah haji dan umrah, digendong ibunya, dan ditanya, apakah aku sudah melakukan kebaikan yang setimpal dengan ibuku? Kata Ibnu Umar apa? Jangankan sama dengan kebaikan orang tua, sakitnya satu orangan ketika ibu kita melahirkan, katanya, itu tidak sama dengan apa yang dikerjakan. Bayangkan betapa besar jasa orang tua, karena dikatakan tidak mungkin seorang itu ada kecuali atas adanya sebab orang tua. Makanya sebesar apapun yang dicapai seorang anak, sesukses apapun seorang anak itu, maka tidak akan dia sampai kepada kebaikan yang sama dengan orang tuanya. Tidak mungkin. Dan seberapa besar pun yang dia mau ganti atas apa yang sudah orang tuanya berikan, tidak mungkin bisa. Makanya kita katakan, mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita hidayah. Semuanya apa yang ada pada diri kita semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita? Karena dengan sebab mereka Allah jadikan perantara untuk adanya kita di dunia ini. Besar sekali jasa mereka kepada kita. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita taat kepada mereka. Sampai-sampai saya punya catatan, itu ada ulama mengarang tentang birrul walidain inda salaf, berbuat baik kepada orang tua yang dilakukan oleh salafun saleh, orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan umat ini, dari kalangan sahabah, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang tadi saya sebutkan poinnya, salah satunya apa yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Di sini disebutkan berapa poin kebanyakan, ya. Dan salah satunya adalah apa yang tadi disebutkan oleh saya. Ya. Bahkan seorang mencukupkan diri dengan perintah ibu dan bapaknya untuk melaksanakan yang wajib saja dalam kewajiban agama, sementara yang lain digantikan dengan pengabdian kepada mereka, itu sudah mencukupkan. Jadi kalau kata para ulama, kalau seandainya ibu kita menyuruh kita hanya untuk sholat wajib saja, tidak sholat yang lain, itu dibolehkan kita mentaatinya, diharuskan kita mentaatinya. Kalau seandainya ibu kita memerintahkan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tanpa puasa-puasa yang lain, maka wajib mentaatinya. Bayangkan, ya. Karena perbuatan sholat selain 5 waktu, kemudian saum selain saum bulan Ramadan adalah
perbuatan-perbuatan sunnah, sementara mentaati dan menuruti kehendak orang tua kita selama bukan kemaksiatan adalah kewajiban. Sampai sedemikian para ulama menjelaskan, ini menunjukkan tentang agungnya. Walaupun sebagai orang tua nanti kita tidak boleh menyaratkan itu saja gitu ya. Artinya mentang-mentang. Karena itu juga kebaikan. Itu kan diandaikan seandainya seorang tua memerintahkan kita. Ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan mereka di hadapan kita. Bagaimana mereka begitu agung kedudukannya di sisi Islam. Ya. Nah ini yang disebut dengan ihsan. Baik ihsan itu dengan menuruti perintah-perintahnya dan mengerjakan semua larangan-larangannya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama syaratnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perintah itu datang dari orang tua kita, ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang mubah, maka wajib atas kita untuk tidak menolaknya. Dan itu salah satu perbuatan baik dengan melaksanakan keperintahnya. Ada perbuatan baik dengan ucapan tadi dikatakan. Berbuat baik dengan ucapan tadi, tidak membentaknya, tidak mengatakan yang buruk, mencelanya apalagi. Ya. Tidak melakukan ucapan-ucapan yang dapat membuatnya murung, membuatnya murka. Jadi semua ucapan apa saja, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata di hadapan kedua orang tuamu dan janganlah membentaknya. Tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Dan lebih dari itu, maka perbuatan yang lebih besar dari perkataan atau membentaknya adalah perbuatan uququl walidain, perbuatan durhaka. Ya, ini dengan lisan. Tadi dengan mentaatinya, perintahnya ditaati, larangannya diikuti. Yang kedua, berbuat ihsan dengan lisan kita, memasukkan kabar-kabar kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini masuk dalam perbuatan tadi, ihsan bil lisan. Ya, jadi ada ihsan bil lisan secara umum ya, perbuatan baik dengan lisan. Al ihsan bil jawarih, perbuatan baik dengan jawarih kita. Anggota badan kita tadi, menggendongnya, membantunya gitu ya. Meringankan bebannya. Kalau dia lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, kita membantu dengan tangan kita, itu termasuk dengan perbuatan baik dengan tangan, anggota badan. Atau perbuatan baik dengan hal kita. Hal kita tuh kondisi kita. Berbuat baik dengan kondisi kita artinya tidak memberikan mereka kekhawatiran dalam kehidupan kita saja, dan tidak menceritakan hal-hal yang buruk tentang kita. Itu salah satu bagian dari memasukkan rasa kebaikan kepadanya dengan hal kita, kondisi kita. Yang sekarang ini banyak kan malah terbalik, benar. Kalau ada seorang yang sudah berumah tangga, ya, anaknya baru berumah tangga, atau jangan-jangan juga masih kita lakukan, kita malah sering ngadu kepada orang tua kita. Bahkan aduan itu yang membuat orang tua kita sedih, tentang suaminya yang begini dan begitu, yang begini, semuanya diceritakan sama orang tuanya yang tidak enak. Nah ini juga bagian yang tidak dibolehkan, yakni membuat mereka kondisinya berat terhadap keadaan kita. Maka masukkan kebaikan-kebaikan, ceritakan tentang hal-hal yang nyaman, yang disenangkan, yang kalau seandainya mereka mendengar kabar kita baik, maka pasti mereka akan mendapatkan kesenangan-kesenangan. Maka kalau Bapak lihat cerita Yusuf alaihissalam,
Dalam Al-Quran, ketika mengabarkan bagaimana ketika bertemu bapaknya Yakub, maka yang pertama kali disampaikan itu bukan keberatan-keberatan mulai dari diusir oleh saudara-saudaranya, diceburkan ke sumur, kemudian dijual menjadi budak, kemudian dimasukkan penjara. Bukan itu yang diceritakan. Yang pertama diceritakan apa? Alhamdulillah dia sudah keluar dari penjara. Rasa senangnya dulu yang disampaikan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan satu berita kepada orang tua kita, lihat ini memberatkan enggak kira-kira. Bukan malah ngadu yang enggak, yang akhirnya malah seakan-akan itu kita sharing katanya. Tapi yang ada keluhan. Beginilah kondisinya, begitulah, beratlah. Nah, giliran mendapatkan nikmat, nggak pernah cerita kepada orang tuanya. Kalau dapat suaminya dapat kebaikan, ya istrinya ada kebaikan, mendapatkan rezeki, nggak pernah cerita sama orang tuanya. Giliran ada masalah, langsung sampai ceritanya. Ini kesalahan-kesalahan kita. Makanya saya bilang berkali-kali, usahakan jangankan sama orang tua, usahakan sama siapapun kita, orang yang kita cintai, istri kita, suami kita, anak-anak kita, maka sampaikan kebiasaan itu hal-hal yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, lagi sedang ini, sedang itu. Kalau ada keberatan-keberatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, baik seorang suami di luar rumahnya, di kantornya, dalam bisnisnya, yang memang gak perlu di-sharing sama istrinya, gak usah disampaikan. Yang orang itu berat dengarnya, dan itu masih hal-hal yang wajar dalam kehidupan. Ya. Ada cekcok dengan temannya di kantor, ada sedikit clash dengan bosnya di kantor, ya sudah telan aja sendiri. Gitu. Nggak perlu harus diceritakan sama istrinya. Gitu ya. Yang akhirnya terkadang itu kitanya udah nggak kenapa-napa, istri kita masih sentimen sama teman kita. Ya seperti anak-anak ketika sedang main, dia sering clash sama teman-temannya, yang akhirnya dia ngadu, kita berlebihan sikapnya. Sejam kemudian dia udah baikan, kita masih kesal sama tuh anak. Ya kan? Ini. Jadi ada hal-hal yang kita telan saja sendiri ketidakenakan itu. Maka seharusnya lebih banyak kita menyampaikan hal-hal yang berbahagia kepada orang-orang yang kita cintai, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Sampaikan kepada bapak kita, sampaikan kepada ibu kita, alhamdulillah kemarin dapat ini, sedang dalam keadaan ini, alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah ini tertangani, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Walaupun mungkin ada keberatan-keberatan, dan siapa sih dalam kehidupan dunia ini nggak mendapatkan keberatan? Inilah yang harusnya kita berikan. Jadi biasakan gitu, jangan dikit-dikit keluhan keluar. Ketemu teman, aduh nggak enak nih, aduh pusing, setiap ketemu aduh saja kata-katanya. Ada AC, aduh AC, ada kipas, aduh kena kipas, ada panas, aduh panas, hujan sedikit, aduh hujan. Mana rasa syukur kita? Jadi kalau hujan, alhamdulillah. Kalau panas, alhamdulillah. Walaupun sembari ngipas gitu ya, saya nyari AC, ya itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan, menjadi keluhan. Apalagi keluhan kita sering kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai.